Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel Verbum Dei. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saat ini saya akan membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan secara khusus adalah saat ia datang kedua kalinya, ia datang dengan kelihatan secara fisik. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Itu berarti sebagaimana Yesus naik ke surga, demikian jugalah kedatangannya kembali. Nah, kalau kita memperhatikan peristiwa Yesus yang terangkat ke sorga, ia jelas terlihat oleh murid-muridnya sebagaimana dikatakan dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jika demikian maka pada waktu Yesus datang kembali, ia akan datang dengan cara kelihatan secara fisik, seperti waktu ia naik ke surga. Sejumlah ayat kitab suci menyatakan hal ini secara eksplisit. Misalnya Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Juga Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu ada Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Jadi pada waktu Yesus datang kembali, ia akan terlihat oleh mata jasmani. Ia tidak datang secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak kelihatan. Karena itu berhati-hatilah dengan orang-orang atau aliran-aliran yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang dengan cara yang tidak kelihatan seperti yang dilakukan oleh Charles Russell, pendiri Saksi Yehova, di mana ketika nubuatannya bahwa Kristus akan datang kembali pada tanggal 1 Oktober tahun 1914 tidak terjadi. Ia mengatakan bahwa Kristus sudah datang tetapi ia bersembunyi karena manusia tidak menunjukkan pertobatan yang cukup. Sekarang perhatikan ayat ini, Matius 24 ayat 23-28. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Dalam ayat 27 ada kata-kata, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Apa artinya? Ini tidak berarti bahwa Yesus akan datang dari sebelah timur dan menuju ke barat. Hampir semua penafsir menafsirkan kata-kata itu sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan bersifat mendadak sama seperti kilat. Tapi kalimat itu juga dapat ditafsirkan bahwa kedatangannya yang kedua itu akan terlihat, sebagaimana kilat yang memancar itu juga terlihat. Seorang penafsir bernama William Robertson Nicoll berkata, kedatangan Mesias sejati, yang diidentifikasikan dengan anak manusia, dibandingkan dengan kilat, untuk menunjukkan perbedaan antara dia dan Mesias palsu sebagai yang terlihat, dan menegakkan nasihat untuk tidak mempedulikan mereka yang mengatakan, "Dia ada di sini," atau "Dia ada di sana." Lalu apa artinya kata-kata dalam ayat 28, "Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun." Memang ada banyak penafsiran tentang kata-kata ini, tapi saya setuju dengan penafsiran yang mengatakan bahwa bangkai menunjuk kepada Kristus dan burung nazar menunjuk kepada semua manusia. Jadi artinya adalah sama seperti burung nazar pasti melihat bangkai karena mata burung itu sangat tajam. Demikian juga semua orang akan melihat Kristus pada kedatangannya yang kedua kalinya. Tafsiran ini sesuai dengan konteksnya atau arti dari ayat 27.
Dengan demikian sangat jelas bahwa kitab suci mengajarkan bahwa saat Yesus datang kembali, Ia akan dapat dilihat oleh semua orang. Kiranya kita semua memperhatikan ini sehingga kita tidak tertipu dengan segala macam ajaran atau bidat yang mengajarkan atau bernubuat tentang kedatangan Yesus secara rahasia atau secara tidak kelihatan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika Anda terberkati dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan video ini kepada yang lain. Verbum Dei, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tuhan memberkati.